dimulai. Perkenalkan, nama saya Novia Notesa. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani. Perkenalkan, nama aku Irma Rizda. Perkenalkan, nama saya Anita Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani. Perkenalkan, nama saya Kuswana Farid. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Paudia. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiani Firosa. Inilah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Perkembangan peserta didik adalah teori yang dikemukakan oleh William James, seorang psikologi dan filsuf Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan seorang individu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau pembawaan hereditas. Yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan. Inti dari hukum konvergensi ini adalah perkembangan individu merupakan hasil interaksi antar faktor bawaan, genetik atau faktor lingkungan. Selanjutnya adalah implikasi hukum konvergensi dalam pendidikan. Itu ada 4 poin. Poin yang ke-1 yaitu pendidik perlu memahami potensi bawaan setiap peserta didik. Lalu yang kedua, lingkungan belajar harus dirancang untuk mendukung perkembangan potensi tersebut. Lalu yang ketiga, metode pengajaran sebaiknya bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan individual. Lalu yang keempat, penting untuk menciptakan lingkungan yang stimulatif dan suportif bagi perkembangan peserta didik. Untuk hukum konvergensi sendiri, contoh pada perkembangan motorik bayi yaitu tergantung kepada beberapa latar belakang budaya. Seperti misalkan di beberapa daerah ada yang mengajarkan beberapa hal terlebih dahulu kepada anak-anak itu. Jadi setiap latar belakang budaya memiliki hukum-hukum atau perkembangan yang berbeda. Untuk hukum tempo perkembangan itu memiliki, jadi setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda. Misalkan ada anak yang bisa lebih cepat dalam membaca, lebih cepat dalam berjalan, dan yang lain-lain. Untuk hukum rekapitulasi, untuk perkembangannya ialah perkembangan di mana evolusi dari setiap manusia itu berbeda bergantung kepada nenek moyangnya atau kepada pendahulu-pendahulunya. Dan yang terakhir untuk hukum irama perkembangan, yaitu pada usia balita di mana anak mulai belajar bermain atau setelahnya mulai senang dengan permainan-permainan atau pelajaran-pelajaran yang ada. Sekian. Selanjutnya ada hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai manusia, kita tentu mempunyai hasrat untuk mempertahankan diri. Contohnya seperti usaha makan ketika lapar dan menyelamatkan diri ketika lapar. Pada anak kecil biasanya diwujudkan dengan cara menangis apabila lapar, haus, juga tidak badan. Kemudian si ibu akan tanggap terhadap tanda-tanda tersebut. Dari usaha mempertahankan diri itu berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Jika pada anak-anak biasanya rasa ingin tahunya besar sekali, sehingga tidak berhenti bertanya dan akan senang jika banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya, yang didapat melalui kegiatan bermain dan bercerita. Itu semua dapat dianggap sebagai dorongan untuk mengembangkan diri. Oke, selanjutnya hukum masa peka. Hukum masa peka ialah masa suatu fungsi mudah atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Contohnya anak usia 1 sampai dengan 2 tahun yang mengalami masa untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Anak-anak pada umur 2 tahun mulai belajar berjalan. Anak-anak mulai belajar menggambar. Anak-anak mulai belajar ingatan logis pada tahun kedua. Dan seorang anak dapat menjadi peka membaca pada usia 4 tahun. Yang selanjutnya adalah hukum kesatuan organis. Nah, menurut hukum ini, anak terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan organis.
anak senang yang namanya berlari, kejar-kejaran, dan memelihara binatang. Yang kedua yaitu masa mengembala. Masa mengembala ini yaitu pada usia anak 10 tahun. Nah, pada masa anak 10 tahun ini yang namanya senang mengembala seperti senang memelihara binatang seperti ayam, kucing, burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Nah, masa ini pada usia anak sekitaran 12 tahun. Nah, pada masa ini dengan ditandai dengan senang yang namanya berkebun, menyiram tanaman, dan memelihara bunga. Yang keempat yaitu masa berdagang. Pada masa ini anak senang yang namanya menukar perangko, dan bertukar surat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan adalah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dan perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak yang lainnya. Hukum tempo perkembangan menyatakan bahwa setiap orang memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Tempo perkembangan manusia umumnya dikategorikan menjadi cepat, sedang, dan lambat. Penjelasan hukum tempo perkembangan, lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangannya masing-masing. Selanjutnya, hukum irama perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum irama perkembangan? Hukum irama perkembangan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tempo dan ritme yang berbeda-beda. Misalnya, perkembangan anak, ada yang udah berjalan dan ada yang belum. Dalam hukum ini menekankan bahwa setiap perkembangan tidak selalu linear dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetik dan lingkungan. Kesimpulan hukum-hukumnya tersebut menekankan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Menurut pandangan Williamson, konsep ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh pengalaman dan konteks sosial yang mereka hadapi. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri yang terlihat dalam perilaku eksploratif anak-anak. Ada juga masa peka di mana fungsi tertentu lebih mudah berkembang, serta kesatuan antar perkembangan fisik dan mental. Selain itu, setiap individu memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang unik. Pemahaman ini memperjelas kompleksitas proses perkembangan manusia sebagai hasil dari pengaruh gabungan kedua faktor tersebut. Sekian saya.